Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat, santriawan santriawati, alumni di mana saja berada. Yuk mau kita menyelesaikan pengajian ini. Mungkin malam ini mengaji terakhir, mengaji biasa tanggal 20 di bulan Ramadan. Mengaji itu mengajinya terakhirnya di tanggal 20. Mudah-mudahan kita ketemu lagi sampai bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mraitin endi-endi wong wadon mata kang mati laha kaduwe wadon salah satun sapa telu minal waladin saking anak. Kuna mangka anak matine anak telu laha kaduwe wadon bi hijaban dadi aling-aling minan nari saking neraka. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna ora kena persepen temenan ahadun sapa salah suwijine ira kabeh kaum pria bimroatin kelawan wong wadon ila ma'a di mahromin kejawi sarta kaduwe mahrome. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalu utawi luwih sempurnane mukminina wong mukmin kabeh imanan apa imanan imane ahsanuhum iku ahsanuhum luwih baguse wong mukmin kabeh khuluqon akhlake wa khiyarukum utawi piro-piro bagus ira kabeh iku khiyarukum piro-piro kebagusan ira kabeh linisa ihim mareng kaum wanita mukmin. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana anak Kanjeng Nabi ida takallama nalika ngandika bi kalimatin kelawan mengkenen ana aada balen-baleni aadaha balen-baleni ing pengucapan iku salasan ping telu kata sehingga yufhama bisa paham anhu saking pengandikane wa ida atalan nalika ngrawuhi sapa ala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaumin ing atase kaume pasalama mangka awe salam alaihim ing atase kaume salama oli salam alaihim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salasun ping telu. An Usama tabni Zawzi radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mataroktu ora tinggal ingsun ba'di sakwise ingsun fitnatan ing fitnah hiya utawi fitnah iku adoru luih bahayani ala rijalin ing atase wong lanang minan nisa'i saking perkara kaum wanita. Tadi ningkene kita nerangaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lamun ngandika di bulan baleni.
Dadi ping 3 lamunan di bulan baleni lamungan 3. Supaya apa? Supaya paham. Contohnya kayak Kanjeng Nabi nekani karo kaume uluk salam iku ping 3 assalamualaikum. Assalamualaikum. Ping 3 sebabe supaya paham, atau wong sing durung krungu berarti bisa ngejawab salam susulan. Terus sebagus-bagusnya wong mukmin iku wong sing bagus akhlake. Sopan santun. Wis sopan iku santun. Wis wonge baik, ramah, toli, royal ya wis. Kaya-kayane wong sing kaya konku digati karo sapa baik. Diluruh. Wong sing akeh bature, parek karo manusia, parek karo Gusti Allah, bagus parek karo Gusti Allah. Ya tempatnya yani swarga. Jadi manusia sing akhlake bagus, terus santun, ya di ake bature, ake sing seneng. Sebab apa wong sopan ku Masya Allah. Akhlak nomor 1. Pendidikan akhlak. Mulane yuk pada bareng-bareng, terutama muda-mudi artinya mari kita berakhlak. Jangan sampai kita tuh pakaiannya bagus, kudungnya rapet, ndase rapet dikudungi, tapi akhlaknya terbuka, akhlaknya moralnya bejat, jangan sampai. Mulane ning kitab ki nerangakene bocah lanang bocah wadon, wong lanang wong wadon, ora tua ora enom, lamun duduk karo mahrome lanang karo wadon dikena parek-parek. Sebabnya apa? Ning tengah-tengah iku ana setane. Jare wong tukang nyanyine mamang konon. Awalnya kita pegang-pegangan, akhirnya kita meteng duluan. Ngkone dadine blendung jagung laka kelapane, wetenge blendung laka bapane, dudu laka bapane akeh bapane. Naudzubillah min dzalik. Di zaman sekarang ini nasab itu susah ditanda yang baik seperti apa ya akhlak nasab yang baik. Ya turunannya kiai enggak mesti turunannya ustaz juga, karena manusia sama. Entah untuk itu dari kitanya yang harus hati-hati. Makanya hukum di sini menerangkan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak boleh berduaan di tempat yang sepi, nggak boleh. Karena itu nanti ada setan yang akan menggoda kita, mendidik kita. Sudah jelas di hukumnya itu nggak boleh, sudah dipesan. Karena dari Nabi Adam saja Allah itu dawuhnya begitu, Adam sira menengani surga karo istri nira Hawa, sok pengen apa baik, sira seneng-seneng nih surga, pengen apa baik. Tapi sira aja parak-karakun wal huldi. Lamun sira parak-parak mono, berarti sira engkone makatakan dosa karo kita. Ya setan sih. Kalau setan itu mengajak kita ke apa? Menjerumus kerusakan. Makanya kalau umpamanya ada sesuatu yang kayaknya
merasakan nikmat sekali, itu kita harus tanda tanya, ya Allah, apakah ini kenikmatan kita sebagai dari Allah diberikan kenikmatan, apakah kita tuh ini cobaan. Jadi sebetulnya antara kaya dan miskin itu sedikit bedanya. Karena apa? Karena kaya itu sebagai ujian. Yang hartanya banyak itu sebagai ujian. Apakah kita tuh bisa pegang harta yang segini banyaknya? Ya kalau menurut perhitungan kita manusia sih mungkin mudah. Yang penting ada catatannya, yang penting kita tuh ada aturannya. Tapi kadang-kadang setan yang mengajak, yang gak bisa dikendalikan. Sebetulnya harta itu harus sudah dibagikan kepada yang haknya, tapi kita tuh karena ada yang mau nambah, contohnya umpamanya ini uang harus dibagikan secara hakullah, terus dibagikan, tapi karena ada orang yang mau jualan apa yang murah, lah ya udah nanti dulu lah, itunya ditunggal dulu, ini untuk ini dulu, karena murah gitu umpamanya. Itu setan tuh ngudik-ngudiknya begitu. Yuk kesini dulu. Nanti kan kalau nambah kan sedekahnya nambah. Ini gak mesti. Tambah hartanya terus kita tambah takwanya, itu gak mesti. Kadang-kadang yang uangnya gak seberapa tapi takwanya betul-betul. Makanya kita tuh dianjurkan memperbanyak baca istighfar. Kalau kita sering-sering baca istighfar, itu diibaratkan kita tuh ya taubat lah. Kedudukannya istighfar itu sama dengan taubat. Jadi tidak akan dihayati gitu. Dihayati. Saya tuh ya Allah Gusti, mudah-mudahan diampuni dosanya ya Allah. Sambil baca istighfar tuh, mudah-mudahan diampuni dosanya ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang baik. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Bimbingnya kami ke jalan yang diridhoi Allah. Jadi kita kalau baca istighfar tuh ingat kepada dosa-dosa kita yang sudah lewat. Mudah-mudahan Allah itu memaafkan apa yang kita telah berbuat yang sudah. Dan kita minta dibimbing yang akan datang supaya menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Makanya mari kita memelihara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan istighfar. Memelihara ibadah, memperbanyak ibadah, dan mempertahankan istighfar. Kalau kita manusia tuh, kalau semakin makrifat kepada Allah, ia semakin menjadi mencintainya. Jadi semakin banyak ibadah, semakin kita tuh dekat dengan Allah. Makanya kalau sekarang kan di dalam bulan puasa, pastilah kita tuh bangun malam karena mungkin pertama karena sahur. Lah sebelum sahurnya kita tuh ngambil kesempatan untuk sholat 2 rakaat tahajud, 2 rakaat hajat, dan ditambah 2 rakaat Lailatul Qadar. Kalau kita sudah sholat, terus kita memohon kepada Allah, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku walahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ampuni segala dosaku. Ya Allah, nyuwun dibimbing supaya menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang kuat lillahi ta'ala. Karena apa? Karena ridho Allah dan kekuatan dari Allah, itu kita bisa menjalankan apa saja yang kita inginkan. Karena penggerakan di dalam raga kita, khususnya di dalam hati kita. Karena manusia itu ada segumpal darah. Di dalam diri kita tuh ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baik kita seluruh tubuh. Apabila darah itu jelek, maka akan jelek seluruh tubuh. Untuk itu kita perbaikilah di dalam niat kita itu, supaya kita itu bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi kita cinta kepada Allahnya, jangan asal di bibir, lain cinta di bibir lain di hati, jangan. Jadi dari hati, dari lisan terus sampai di hati, terus sampai apa yang kita inginkan, kecintaan kita itu. Karena cinta itu bisa mengangkat yang berat jadi ringan, yang takut jadi berani, yang bodoh jadi bisa. Itu cinta. Kalau umpamanya kita itu selewatan gitu, liwat saja, ibarat air umpamanya cuman sekadar siraman saja. Biasanya orang tuh kalau mendengarkan pengajian atau sedang ngaji tuh katanya siraman rohani. Jadi siraman rohani itu sekedar menyiram saja gitu. Ya kalau umpama airnya banyak, wadahnya. Ya kita tuh kalau orang mencari ilmu tuh diibaratkan wadah. Wadahnya tuh apakah melumah, apa mengkurep, apa miring, apa bocor, apa rapet. Kan macam-macam. Kalau wadahnya melumah, mungkin kalau ada air ngerojok, berarti kan bisa menando bisa ada airnya tuh. Tapi kalau miring, ya nggak tahu bisa masuk enggak kalau miring tuh, apalagi mengkurep. Lah melumah tapi bocor, ya nggak tahu ada enggak airnya. Jadi orang mencari ilmu tuh begitu. Makanya kalau di bahasa Indramayunya mah jangan tulen, masih jentul aja sudah kelalen ngajinya. Kita tuh bener-bener ngaji tuh supaya dipahami, dimengerti, terus dijalani. Itu namanya ilmu manfaat. Jadi enggak, kalau kita ngajinya kitab yang modern atau umpama yang gede-gede tapi enggak dimanfaatkan, enggak dipakai, cuman sekedar mendengarkan sudah, itu namanya bermanfaat.
Jadi mohon semoga apa yang kita sama-sama mengaji terus kita dikaji, diamalkan. Karena takaran kita manusia itu ada takarannya masing-masing. Allah memberikan rezeki kepada kita, umpamanya sawahnya banyak, tapi dia sawahnya banyak, tapi dia nggak punya anak. Terus bagaimana? Pengen punya anak enggak? Pastilah kalau ditanya. Biar beli sawahnya setiap tahun 1 bau atau 2 bau atau 3 bau, mobilnya beli 2 atau 3 setahun-tahunnya, terus beli saja, tapi anaknya nggak punya anak. Kayaknya mau milih mana? Banyak sawahnya, banyak uangnya, tapi nggak punya anak. Pastilah kalau suami ya pengen yang punya anak, pasti kawin lagi pengen punya anak sih. Umpamanya lah ada yang anaknya banyak 12. Masa jibu aja ada anak, orang punya anak dulu? Ya ada. Dari dulunya gak juga ada yang 15, ada yang 20, ada yang gak punya. Bisa saja. Itu kan pemberian dari Allah. Boleh kita meminta, tapi kita gak bisa memastikan. Untuk itu kita harus berpegang teguh kepada yang dinamakan, yaitu imannya itu pesten becik, pesten Allah, karena Allah Ta'ala, takdir yang dari Allah itu. Jadi kita mau begini, mau begitu, itu bukan bukan menjadi inian kita. Jadi seharusnya kita tuh hidup, ayo belajar terus belajar. Karena ada pepatah yang menyatakan bahwa kelembutan manusia itu bisa menghancurkan apa saja. Kelembutan manusia itu bisa meluluhkan apa saja. Dari kelembutan. Tapi kekerasan itu belum tentu untuk kekuatan. Jare bahasa Indramayune ku, akas ora kena nggo pikulan, lemes ora kena nggo tali. Supaya lemes bisa kanggo tali, akas kanggo pikulan, itu harus dengan ilmunya. Jadi harus bagaimana? Harus belajar kita tuh menjaga hawa nafsu kita. Karena apa? Yang namanya takabur ini dari mulai anak kecil terus jarang yang mengurangi itu. Kadang-kadang dari kecil sampai tua itu tambah nambah takaburnya tuh. Ya di sana-sana sih ada orang tua suka ngomongnya begitu ke anaknya. Sirak omor digedein ini kita mah. Anu. Tuh. Bahasanya tuh digedein kita. Padahal kita tuh membesarkan anak suatu kewajiban. Perintah Allah, kewajiban kita. Bukan untuk kesombongan, sudah punya kewajiban. Amanah. Anak tuh. Sira kula menora dimodali kita mah. Masa mangana. Itu enggak boleh. Namanya takabur. Karena yang memberikan rezeki itu bukan kita, yang memberikan rezeki itu Allah. Yang membagikan rezeki itu Allah. Jadi kita kalau sudah dikasih kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang
tidak mungkin. Mari kita sama-sama belajar. Dengan penutupan pengajian ini, Mimi pesan semoga kita bisa mengamalkannya. Dari mulai baca bismillah, baca al-fatihah. Di dalam al-fatihah ini kita terus artinya dan dimengerti, diamalkan. Yuk kita belajar pertama membaca surat al-fatihah dulu beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyembah kepadamu dan memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang disukai atau orang-orang yang dapat ridhomu. Jangan sampai dikasih jalan orang-orang yang kamu sesatkan. Ya mungkin sekian, mari kita sama-sama berdoa semoga kita diberi panjang umur, sehat badannya. Ketemu lagi di bulan Syawal tahun 2021. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa duhrina wa maulana Muhammad. Tabaruk an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuaqib mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultan. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimur samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna lakal hamdu anta malikis samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'lukal haqq wa faulukal haqqu wa lifa'u al haqqu wal jannatal haqqu wan narul haqqu wa sya'atal haqqu wa muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqu wa nabiyyunal haqqu. Allahumma lakal aslamtu wa bika amanta wa alaika nur wa ilaikal anta wa bika hawat wa ilaka hamalat waghfirli wa ma aharta wa ma asharta wa ma a'lanta muqaddimal antal mu'minin mu'ahhiru la ilaha illallah inna anta Allahumma salamatan fid din wa darajatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil ukhud wa tanfariju bihil qurub wa tutabihil hawaij wa tunalu bihi roghaibu wa husnul hawatim wa istasul ghamam biwajhil karim adadi kulli ma'lumin. Allahumma barik lana rajaba, Allahumma barik lana sa'bana, Allahumma barik lana ramadana wa balighna ramadana wa hasil maqsidana. Allahumma barik lana rajaba, Allahumma barik lana sa'bana, Allahumma barik lana ramadana wa balighna ramadana wa hasil maqsidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya, jangan lupa kaum muslimin muslimat, santriawan santriawati, alumni di mana saja berada. Mimi mungkin pertemuannya malam ini saja, mudah-mudahan sama sehatnya, ketemu lagi dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan alumni santriawan santriwati jangan lupa setelahnya kita berjuang menghadapi corona ini. Setelah selesai kita berjuang memperjuangkan Pondok Pesantren Hidayatul Rahman supaya terus maju, dan kita memperjuangkan masing-masing menurut kemampuan, baik yang ada di yang pesantren atau yang sudah luar pesantren. Diibaratkan yang masih santri sebagai menteri dalam negerinya, kalau yang sudah alumni berarti menteri luar negerinya. Yuk kita sama-sama memperjuangkan Pondok Pesantren Hidayatul Rahman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.